Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik yang membawa kita langsung ke jantung kekuasaan di Tiongkok. Ya, betul sekali. Ada satu teka-teki besar yang jadi titik awal kita. Selama 18 hari berturut-turut hingga 11 Februari lalu, Xi Jinping itu dilaporkan tidak pernah sekalipun keluar dari Beijing. 18 hari ya? Betul. Dan ini aneh karena periode itu kan mencakup tahun baru Imlek, momen yang biasanya dipakai pemimpin untuk tampil di publik. Biasanya begitu. Bahkan ucapan selamatnya ke militer itu hanya lewat sambungan video. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana? Ini memang sebuah keanehan yang memicu banyak sekali spekulasi. Dan sumber-sumber yang kita punya ini mencoba menghubungkan titik-titik yang ada. Oke. Kuncinya sepertinya ada pada sebuah pengumuman pertemuan penting, yaitu Kongres Rakyat Nasional atau NPC, yang dijadwalkan tanggal 25 sampai 26 Februari. Kongres Rakyat Nasional? Ya, sekilas ini terdengar seperti rapat rutin biasa kan? Tapi kalau kita lihat agendanya, nah, disitulah petunjuknya mulai muncul. Agenda rapatnya. Memang apa yang begitu istimewa dari agenda itu? Di dalam agenda itu ada dua frasa yang sangat birokratis tapi syarat makna. Oke. Pertama, mereka akan meninjau laporan kualifikasi delegasi perorangan tertentu. Dan yang kedua, akan ada proposal terkait pengangkatan dan pemberhentian. Bagi pengamat politik Tiongkok, bahasa seperti ini tuh sinyal yang sangat kuat. Banyak yang langsung mengaitkannya dengan nasib dua jenderal papan atas. Dua jenderal ya? Zhang Yuxiah dan Liu Zhenli, yang rumornya sudah beredar luas bahwa mereka ini telah jatuh dari kekuasaan. Oke, jadi pertemuan ini semacam upaya untuk meresmikan status mereka. Tapi kenapa harus lewat prosedur yang rumit seperti ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Bukankah kalau seorang pemimpin puncak mau, mereka bisa langsung disingkirkan begitu saja? Nah, disinilah letak kerumitan sistem politik Tiongkok yang sering tidak terlihat dari luar. Menurut aturan main di sana, anggota NPC itu punya semacam, kekebalan hukum. Kekebalan hukum? Betul. Mereka tidak bisa ditangkap atau kebebasan pribadinya dibatasi tanpa persetujuan dari pimpinan NPC itu sendiri. Begitu. Dan yang menarik, sampai saat ini, nama Zhang Yuxiah dan Liu Zhenli itu masih tercatat secara resmi sebagai anggota NPC di situs web mereka. Oh, saya mengerti. Jadi kalau mereka sudah ditahan atau dikenai tahanan rumah sebelum ada persetujuan resmi dari NPC, maka tindakan itu secara teknis ilegal ya? Tepat sekali. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai sebuah kudeta politik internal. Wow. Artinya, ada kemungkinan Xi telah mencoba menyingkirkan mereka, tapi langkah itu terganjal oleh prosedur. Jadi, pertemuan NPC ini bisa dilihat dari dua sisi. Oke, dua sisi? Bisa jadi ini cara Xi untuk melegitimasi tindakan yang sudah diambilnya, supaya sah secara hukum. Atau, ini bisa juga jadi serangan balasan setelah upaya sebelumnya mungkin gagal. Apapun itu, ini menunjukkan ada pergulatan kekuasaan yang sangat serius ya di tingkat tertinggi. Sangat serius. Karena tidak ada informasi resmi yang keluar, ruang kosong ini akhirnya diisi oleh desas-desus kan? Dan ternyata dalam analisis ini ada penjelasan yang sangat menarik soal cara kerja rumor itu sendiri. Ini bukan sekedar gosip liar ya? Benar sekali. Ada satu bagian yang mengutip seorang cendekiawan Prancis, Jean-Noël Capferrer, yang punya formula sederhana tapi sangat kuat. Formula? Ya, formulanya begini. Kekuatan desas-desus itu sama dengan tingkat kepentingan peristiwa dikalikan dengan tingkat ketidakjelasan peristiwa. Kepentingan dikali ketidakjelasan. Itu masuk akal sekali. Betul kan? Semakin penting sebuah peristiwa dan semakin tertutup informasinya, maka semakin subur lahan bagi desas-desus untuk tumbuh. Jadi seperti pasar gelap informasi, begitu ya? Tepat sekali. Analisis ini menggambarkannya persis seperti itu, pasar gelap informasi. Saat pasar resmi, yaitu media pemerintah, tidak menyediakan info yang dibutuhkan, pasar gelap akan muncul untuk memenuhinya. Betul. Contoh yang diberikan itu bagus sekali. Bayangkan puluhan tank tiba-tiba bergerak melewati kota kecil di tengah malam. Pemerintah diam 1000 bahasa. Warga pasti akan mulai bertanya-tanya. Pasti. Apakah ada kerusuhan, latihan militer, atau yang paling ekstrim, apakah pemimpin negara meninggal? Nah, desas-desus lahir untuk mengisi kekosongan makna itu. Jadi kalau kita tarik ke konteks sekarang,
pengumuman pertemuan NPC itu bisa jadi adalah respons pemerintah yang terpaksa dikeluarkan. Sangat mungkin begitu. Karena desas-desusnya sudah terlalu liar dan kuat ya. Tepat. Salah satu argumennya adalah bahwa desas-desus yang kuat terkadang bisa memaksa tangan pihak berwenang. Mereka mungkin tidak mau bicara, tapi diamnya mereka justru bikin rumor makin kuat. Jadi serba salah ya. Betul. Jadi dengan mengumumkan pertemuan ini, mereka seolah ingin menunjukkan bahwa semuanya terkendali. Tapi ironisnya, langkah itu justru secara tidak langsung mengkonfirmasi betapa seriusnya dampak dari desas-desus yang beredar. Oke, jadi kita melihat bagaimana desas-desus ini memaksa pemerintah bereaksi. Dan sumber utama dari semua ketegangan ini sepertinya ada di tubuh militer. Bagaimana sebenarnya suasana di sana? Anda sempat singgung soal pidato Xi lewat video tadi. Ya, dalam pidato video itu, Xi menyebut tahun lalu sebagai tahun yang sangat tidak biasa. Sangat tidak biasa. Di permukaan, ini bisa terdengar seperti pujian. Tapi para analis yang dikutip di sini membacanya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak melihatnya sebagai pujian atas prestasi militer, Tapi sebagai referensi yang sangat terselubung terhadap pergolakan internal yang terjadi. Pembersihan para jenderal, ketidakstabilan di pasukan roket, dan seterusnya. Jadi itu bukan pujian, tapi lebih seperti sebuah peringatan. Atau sebuah ujian loyalitas. Coba bayangkan, ketika seorang pemimpin tertinggi merasa perlu untuk secara terbuka memuji militernya sebagai pasukan yang benar-benar teguh dan dapat diandalkan, Ya. seringkali itu justru menyeratkan adanya kekhawatiran di baliknya. Kekhawatiran bahwa kesetiaan itu mungkin tidak sekokoh yang terlihat, jadi perlu ditegaskan di depan umum. Ini bukan tanda kekuatan, tapi bisa jadi tanda kegelisahan. Tepat. Kalau memang ada kegelisahan, seberapa nyata kemungkinan militer melakukan perlawanan? Kita sering dengar kudeta di Tiongkok modern itu hampir mustahil, tapi bacaan ini memuat sebuah kesaksian yang cukup mengejutkan. Betul, dan ini salah satu bagian yang paling membuka mata. Seorang komandan Tiongkok ini setuju, pemberontakan bersenjata berskala besar itu sangat sulit dilakukan. Sangat sulit ya. Iya, dia memaparkan beberapa alasan praktis. Pertama, rantai komando yang sangat panjang. Untuk menggerakkan satu divisi saja, perintah harus lewat banyak lapisan. Dan di setiap lapisan ada risiko bocor. Dan pasti ada banyak mata-mata di setiap tingkatan kan? Tepat sekali. Itu alasan kedua. Selalu ada mata-mata dan oportunis yang siap membocorkan rencana. Lalu yang ketiga, Ketiga, teknologi pengawasan modern. Semua komunikasi, dari telepon sampai pesan teks, hampir pasti dipantau. Menjaga kerahasiaan rencana sebesar itu hampir mustahil. itu semua terdengar sangat logis, terutama soal pengawasan. Tapi ada poin lain yang lebih teknis militer kan? Ya, dan ini detail yang sangat penting. Keempat, masalah logistik. Amunisi dalam jumlah besar itu seringkali disimpan di lokasi terpisah dari unit pasukan. Oh, jadi unitnya punya senjata, tapi belum tentu punya peluru yang cukup. Betul sekali. Dan kelima, ini adalah hasil dari reformasi militer yang dilakukan Xi sendiri. Dia sengaja memisahkan sistem komando, logistik, dan administrasi. Tujuannya efisien, tapi efek sampingnya? Efek sampingnya, koordinasi antar unit untuk memberontak jadi jauh lebih sulit. Namun, setelah menjelaskan betapa sulitnya melakukan pemberontakan, komandan ini kemudian mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat kita berhenti sejenak. Benar. Dan ini mungkin kutipan yang paling kuat dari seluruh analisis ini. Setelah semua penjelasan logis itu, dia berkata, Ya. "Tetapi, jika Xi Jinping datang untuk memeriksa unit kami, saya jamin saya pribadi akan menjatuhkannya." Wow, tunggu sebentar. Itu pernyataan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan kalau itu cuma gertakan, fakta bahwa seorang perwira komandan berani mengatakannya, bahkan secara anonim, itu menunjukkan tingkat kebencian yang sangat dalam. Ini bukan lagi sekedar tidak puas soal kebijakan kan? Ini sudah sangat personal. Tepat sekali. Dan ancaman seperti ini, entah itu nyata atau hanya luapan emosi, kemungkinan besar sudah sampai ke telinga Xi lewat jaringan intelijennya. Dan ini bisa jadi penjelasan kenapa dia tidak mau keluar dari Beijing. Ini bisa jadi penjelasan yang paling masuk akal. Kenapa dia hanya menyapa militer lewat video? Itu menunjukkan adanya persepsi risiko pribadi yang nyata. Dia mungkin merasa tidak aman mengunjungi pasukannya sendiri.
Jadi kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, Xi yang terkurung di Beijing, militer yang gelisah, dan publik yang haus informasi, apa sebenarnya ketakutan terbesar yang dihadapi Xi saat ini? Ya, seorang analis bernama Yu Mao Chun yang dikutip dalam materi ini menyederhanakannya menjadi 3 ketakutan terbesar. Oke, 3 ketakutan. Yang pertama adalah kudeta dari lingkaran elit politik di sekitarnya. Yang kedua adalah pemberontakan militer seperti yang baru saja kita diskusikan. Dan yang ketiga, Pemberontakan rakyat. tepat sekali, pemberontakan rakyat. Dari 3 hal itu, kudeta, pemberontakan militer, dan pemberontakan rakyat, mana yang paling mendasar? Menurut analisis ini, ketakutan yang paling fundamental dan paling dalam adalah yang ketiga, pemberontakan rakyat. Ah, begitu. Inilah alasan utama dibalik pembangunan sistem pengawasan dan represi yang begitu masif di Tiongkok. Mulai dari kamera pengawas, pemantauan online, sampai penindakan keras terhadap perbedaan pendapat sekecil apapun. Semuanya untuk mencegah gejolak dari bawah. Betul, agar tidak pernah terjadi. Dan semua ketegangan ini diperparah oleh satu faktor yang mungkin paling dirasakan oleh masyarakat biasa, yaitu kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali, ekonomi adalah fondasi dari stabilitas sosial kan? Kalau fondasinya retak, seluruh bangunan bisa goyah. Apa saja masalah utamanya? Bacaan ini menyoroti beberapa. Tingkat pengangguran kaum muda yang sangat tinggi, menurunnya perdagangan luar negeri, dan yang paling parah, krisis di sektor properti. Krisis properti ini yang sudah mengerus tabungan jutaan keluarga itu ya? Tepat, mengerus tabungan dan kekayaan mereka. Jadi kesetiaan politik itu bisa sangat rapuh kalau urusan perut tidak lagi terjamin, gitu. Tentu saja. Ketika daya beli menurun, ketika masa depan terasa suram, keresahan sosial mulai tumbuh. Bahkan ada seorang analis yang dikutip di sini memberikan prediksi yang sangat berani. Prediksi apa itu? Dia bilang, dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk seperti ini, dia memperkirakan rezim Xi Jinping paling lama hanya bisa bertahan 3 tahun lagi. 3 tahun. Itu prediksi yang sangat berani. Sangat berani? Sebagai rangkuman, diskusi kita hari ini melukiskan gambaran yang sangat kompleks. Di satu sisi, kita melihat kehati-hatian seorang pemimpin yang tampaknya merasa tidak aman. Lalu ada manuver politik tingkat tinggi yang penuh intrik. Dan peran desas-desus yang menjadi semacam perlawanan informasi. Di sisi lain, ada ketegangan mendalam di tubuh militer. Dan semua ini terjadi di atas fondasi ekonomi yang sedang rapuh. Apa yang paling menarik dari semua ini adalah ironinya. Upaya Xi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan melakukan pembersihan internal terus-menerus. Justru menciptakan lebih banyak musuh. Tepat, justru berpotensi menciptakan lebih banyak musuh dan ketidakstabilan. Setiap kali satu pejabat disingkirkan, ratusan koleganya jadi cemas dan waspada. Situasinya digambarkan seperti sebuah tong mesiu. Semakin ditekan, semakin berbahaya. Betul, semakin keras tekanan untuk menjaga tutupnya tetap rapat, semakin dahsyat ledakannya nanti jika sumbunya tersulut. Sebagai penutup, salah satu materi kita tadi menyebutkan adanya arahan internal di militer untuk memberantas pengaruh berbahaya Zhang Yusha. Ini sinyal jelas bahwa gelombang pembersihan ini belum akan berhenti. Bahkan mungkin akan semakin intensif. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika tindakan keras untuk membersihkan pengaruh berbahaya ini terus berlanjut, apakah pada akhirnya ini justru akan menyatukan para penentang Xi yang tadinya terpecah belah karena mereka semua merasa sama-sama terancam? Atau sebaliknya, apakah ini akan berhasil membungkam semua perbedaan pendapat? Ini adalah pertanyaan tentang batas dari sebuah kekuasaan, tentang apa yang terjadi ketika rasa takut tidak lagi cukup untuk menjamin sebuah kesetiaan.